1, 2, 3, 4, 5, open the door. Kinca. Ya guys, kita akan melakukan konten agak berbeda hari ini ya. Kinca aja sekarang akan melakukan podcast bersama Wandai. Yes, benar sekali. Wandai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana? Ayah, ibu, bunda, adik, kakak gimana kabarnya? Saya sehat saja di rumah. Adik bisa dijelaskan berapa beradik? Adiknya? Saya ada 3 beradik. Saya anak paling tua. Yes. Dan kedua adik saya ada di rumah. Ada di sekolah. Kita sedikit. Nampak hijau. Ya saya. Ya udah, mungkin dari yang Liza yang bertanya. Guys, bagaimana kabar saat ini? Sehat-sehat selalu. Seperti yang Anda lihat sekarang ini. Momen terindah pada saat Ramadan hidup di dunia ini di mana? Ketika saya masuk kuliah. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Bisa diceritain sedikit untuk budak-budak pendana nih dah. Teman-teman enak. Oke. Aku akan ceritakan sedikit ya. Nah, sebanyak. Waktu itu saya masuk kuliah, enggak. Apa sih? Serius. Ya, gimana ceritanya? Ceritanya waktu itu saya daftar kuliah, bidik misi. Terus akhirnya ospek kan. Ketika ospek hari pertama, hari kedua, pas hari ketiganya itu berdiri di depan kampus dan merayakan hari terakhir ospek itu saya merasakan sangat senang, hati bergembira, air mata meleleh. Saya. Pas pulang ke rumah, saya cerita kepada orang tua saya, bapak saya menangis mendengarnya. Kenapa? Enggak terharu, guys. Terharu. Terharu, kok bisa terharu? Karena dia terharu bisa melihat anak itu kuliah. Tangan dulu. Iya, BTW by the way sekarang sudah. Tapi akhirnya belum. Oh ya, aku ngomong sampai di panjang buku sepanjang. Nah, itu panjang. Buku panjang juga. BTW kuliah sudah berjalan berapa lama sekarang? Udah sekitar 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Iya, melekat nih, Om. Dulu sebelum kuliah pengalaman kerja pernah di mana aja? Sebelum kuliah saya masih sekolah. Sekolah. Sebelum apa kerjaannya apa? Sebelum kuliah pekerjaan. Sebelum Ramadan kuliah sebelumnya pernah bekerja atau gimana dulunya gimana gitu? Sebelum saya kuliah, sambil makan dulu. Podcast santai kan? Podcast santai. Minum dulu boleh? Enggak boleh. Boleh. Enggak macam mana ya, Bang? Benda gini mau tenang. Enggak ada enggak boleh gopo. Enggak anjur macam mana juga, Be. Enggak macam mana. Tang juga tang enak. Nah, kemajuan enak kan. Udah selesai? Saya belum selesai menjawab. Lanjut. Sebelum kuliah saya pernah ngajar di Pondok Pesantren Al-Barik di Sungai Ambawang. Ustadz ya, gini Ustadz kali-kali remeh. Walaupun seperti ini, ya jangan dipandang. Tapi guys, saya tidak mengakui diri saya Ustadz. Saya tidak tahu apa-apa tentang agama. Tidak, kalau Anda bilang tidak tahu apa-apa, Anda salah sekali. Salah. Berarti Anda sama ini tidak ngajar sholat. Tidak tahu agama. Anda salah, bukan begitu bahasanya. Kalau merendahkan diri boleh, rendah tawadu boleh, tapi jangan merendahkan diri. Betul itu. Tentang pandangnya untuk puji. Ya udah, silakan lanjutkan. Serah. Ayo terus. Sebelumnya kerja di mana? Selain situ saya masih sekolah. Masih mondok. Dulu pernah waktu pas kuliah
itu lagi kekeringan duit. Lagi pula pun bapak saya lagi tak enak badan, tak sehat. Jadi saya melanjutkan Gojek dari bapak. Mulia sekali. Gojeknya, guys. Oh iya, ini helm Gojeknya ini ada di tempat saya bawa. Nice. Bukti ya bapaknya betul pernah kerja Gojek. Gojek. Salut gue sama dia. Tapi itu akun Gojeknya bukan akun Gojek saya, akun Gojek bapak saya. Buang. Jadi sekarang bapak masih Gojek? Enggak. Bapak masih Gojek. Benar. Iya. Masa enggak pernah katanya enggak Gojek lagi? Itu ketika orang tua saya tuh lagi enak badan, Oh, sakit. Sakit. Kalau enggak Kalau Gojek. enggak masih Gojek. Gitu. Sekarang kan udah sehat. Alhamdulillah. Wow. Berarti akun Gojeknya enggak jual bukannya? Enggak. Oh, tidak dijual. Enggak. Enggak. Ngapain dijual? Apa? Apa tidak jual? Kenapa? Dapat duit dari mana? Betul. Bang Niza, ada yang ditanya lagi? Lanjut. Oh ya, cinta pertama kalian siapa? Cinta pertama. Pertama yang takkan terlupakan Hmm. dari Buang Madan. Siapa itu? Cinta pertama atau mantan pertama? Sebut aja namanya, nanti disensor namanya siapa? Cinta pertama atau mantan pertama? Cinta pertama. Cinta pertama. Nah, Bukan mantan pertama. kan. Tapi beda sih. Ya Allah. Aku. Weh, cinta tuh gimana ya? Kalau mantan tuh kan mantan ya cinta pertama tuh orang yang kau suka, kau jatuh cinta, jatuh hati padanya. Cinta pertama. Cinta pertama tuh belum tentu pacar. Udah mantan udah pasti Mantan udah pasti pacar. Cuma kalau orang dicintai, yang pernah kau cinta, yang apa tuh, yang ada rasa cinta, yang kau suka, yang belum tentu jadi pacar. Untuk jadi pacar. Oh. Itu bedanya gimana sih? Cinta pertama saya adalah ibu saya. Betul sih, Betul. betul banget. Betul. Keadaan nih guys. Keadaan. Kayak gini. Kayak gini apa? Ini nggak makan dah. Makan. Oke, cinta pertama betul ya sama ibu. Cuma apa nih maksudnya? Yang kemudian. Ya, bukan murid itulah. Ibaratnya seperti gimana sih? Orang dewasa paham lah. Kau tidak paham. Nah, gimana? Nah, jadi gimana? Itu Sebutkan aja namanya, nanti disensor gampang. namanya. Itu kan Zahra Bang masih keluarga kau. Iya masih kau sih. Dia pada ngomong aku. Berarti kau suka Dulu SD suka sama dia. Gimana cerita dulu? Cerita dulu gimana pertama awal kau suka sama dia. Aku pas lahir kau main. Kau langsung suka. Langsung ngomong mana nggak tahu. Cinta itu waktu masih kecil kan namanya cinta monyet. Nah, betul. Tapi aku tak tahu gimana caranya aku bisa suka sama dia. Tak tahu caranya gimana aku bisa suka sama dia. Namanya cinta monyet kan. Pasti walaupun gitu pasti ada yang dipandang. Betul. Wajah yang cantik, Wajah yang cantik. perilaku yang baik. Nggak mungkin. Tak mungkin lah kita mana cewek langsung suka. Karena dulu aku pasti ada yang disuka. Betul. Entah dari mata dia, dari hidung dia, Entah dari- rambut dia, Nah. dari telinga dia, dari jari dia. Tak tahu lah. Nah, betul lah. karena Macam-macam. Jam-jam. dah dulu saya suka sama dia tuh karena dia tuh sering ke rumah kita main di depan rumah gitu kan, main guli, main bola. Hah? Dia main bola, perempuan main bola. Iya, main bola. Oh betul. Berarti yang cucu Ahmed tuh guys. Bukan. Bukan. Jadi bukan apa? Bukan apa tuh? Bukan salah. Bukan salah. Cucu Ahmed ada dewa bacok. Nah, Anak mana kuang. nama Bang. Dan di garis bawahi lagi Di siapa garis itu bawahnya. namanya? Bukan jadi masih keluarga kan? Masih sepupu gitu ya? Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Dan Anda suka yang dia? Pernah suka? Pernah suka. Tapi waktu masih kecil. Waktu masih kecil umur berapa tuh kira-kira? Kira-kira umur 8 atau 9 tahun gitu lah. Tahun. Suka terus mulai hilang seperti apa bro? Hilang rasa sukanya itu kapan? Umur berapa? Ketika saya Udah gede gitu, udah besar. Wih, besar. Karena
Kenapa? karena jarang berkomunikasi sama dia lagi. Oh, Jarang. udah hilang kontaknya ya, udah. Hmm. Udah enggak pernah ngomong-ngomong tuh. Walaupun rumah cuma berseberangan gitu kan. Enak padahal kita enggak perlu kayak chat WA tadi Ah, kan. ah. Betul enggak? Betul, betul. Nah, udah bencana mana nak pakai chat, udah Ah. tahu mana. 5 langkah dari rumah, melangkah kaki itu. Uang padat-padat di dalam haus. Ya, Jawa dah. Jawa dah. Minum lo. Ya, dan ketika usia Anda mulai beranjak dewasa itu kan pasti udah mulai ada rasa suka dengan wanita ya. Iya. Dan pada usia berapa itu? 14, 15? Kalau kelas 3 di TSU kelas berapa ya? Umur berapa ya? 15-an lah gitu. 15-an tahun gitu. Nah, dan siapa pada usia tersebut wanita yang Anda jatuh hati? Yang Anda cintai? Yang pernah Anda suka? Dimiliki maupun tak dimiliki? Betul. Itu yang bernama Siapa? Cinta pertama. cinta pertama dan mantan pertama juga. Oh, berarti udah pernah didapat. Udah pernah. Oh, pernah dimiliki. Berarti bukan hanya sekedar menyintai tapi bisa dimiliki. Bisa dimiliki, ya. Tapi sekarang udah jadi mantan. Tapi tidak memiliki seutuhnya. Lagi Karena kenapa? sedikit. Dikarenakan saya belum nikah. Betul sekali. Karena Karena sebetul kemudian- secinta-cintanya laki-laki, walau dia ngomong sayang, kalau dia nikahin. Betul. Kalian para laki-laki bullshit ya. Jangan. Kalian jika belum menikah mengaku sayang aku ini bullshit man. Bullshit, man. Bullshit lah pokoknya. Abu harap nanti. Aku harap. Ya Iza, apa lagi? Ada yang ditanya? Oh cukup itu aja tanya. Masa lah. Panas kan aku. Masih panjang. Jadi Udah konversi sampai lama. 1 jam. Aku terawal lah. Tanya apa ini? Banyak tanya lah. Momen yang paling panjang di hidup Bang Madan itu di mana? Momen yang paling panjang itu gimana maksudnya? Momen paling panjang Ketika ketika dari lahir sampai sekarang itu momennya sangat panjang. betul. Iya sih. Iya sih. Memang. Kau yang nanya lah, lo. Kau yang nanya lah. Kalau dari badan yang panjang yang mana yang paling panjang? Nah, gimana? Yang paling panjang itu daerah lengan. Oh. Daerah kaki. Oh, dari Dari tumbuh mana sampai tuh? ke pinggang. Iya sih. Oh iya sih, paling panjang dia. Ya panjang. Itu dari zaman berapa tuh Bang Madan udah pernah merasakan panjang-panjang gitu? Pertanyaan lo apa sih? Apa sih? Iya sih. Apa gincah ya? Udah beli. Gincah. Udah beli. Judulnya kita gincah, Ini gitu lah gincah ya, guys. betul. Gincah ya. Walaupun Gincah, tidak soal emang kalau jadi- naik gincah. Apa namanya? Balas lah. Balas lah. Balas lah. Lupa aku. Oh ya, momen paling menyedihkan di dalam hidup selama ini apa? Momen yang paling menyedihkan di selama kehidupan aku yaitu ketika ingat lah ya. Kan. Masa nggak ada? Nampak hidupnya sedih semua. Sedih semua, tapi tak ada senang ya. Apa senang? Hidup Bang Madan guys, maupun senang tetap sedih. Nah, tak ada senang itu. Tengok tersenyum mbak nih sedih jadi. Di episode. Senyum episode. Udah. Ini mencari sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi banyak sih Banyak. yang sedih-sedih, tapi ini saya mencari yang sangat menyedihkan. Menyedihkan gimana tuh? Dulu Dulu. pas ketika saya kuliah itu saya kan dulu kan tinggal di Sungai Bawang, Pondok Pesantren Al-Barik tuh di daerahnya di Kampung Jawa Tengah. Kenapa? Dulu saya kuliahnya di Universitas Nahdlatul Ulama Jalan Penjara. Oh iya di situ. Di situ ketika itu saya tidak punya motor. Ada motor. Terus kawan saya yang bernama Kamal Ahmad Kamal Ahmad tahu. Ini fotonya nih. Nah itu foto sama Ahmad tuh. Ada. itu dia kuliahnya memang sih satu universitas Nahdlatul Ulama tapi berbeda kampus. Dia kampusnya di Ayani 2, saya di Jalan Penjara. Waktu pas itu dia jalan duluan, saya mau minta antar, tapi dia udah jalan duluan. Kan masih ada satu perempuan Siapa tuh? yang namanya Siapa namanya? Nanti disensor gampang ah. Eftari Agus Lestari. Oh iya. Eftari Agus Lestari. Terus?
Sebenarnya sih saya sama dia pergi kuliahnya. Memang sih disuruh pengasuh pondok pesantren tuh. Yes. Pergi sama dia. Tapi waktu itu dia ada kegiatan di sekolah, dia masih ngajar. Tapi pas itu saya udah benar-benar mau masuk kuliah sih. Jadi saya nekatkan diri berjalan kaki dari Kampung Jawa Singkawang. Jalan kaki. Banyak kan guys, dari Pontianak ke bawah jalan kaki. Saya kan panjang. Iya Dan sih. dia panjang. Lanjut. Sampai di kampus baru setengah Apa? pembelajaran itu, setengah jam. Mulai setengah jam. Itu kan selesai itu kan 1 jam lebih lah, 40 menit itu kan. Ini baru sekitar 25 atau 26 menit itu kan. Saya masuk ke kelas, dosen tiba-tiba marah. Kenapa? Terlambat. Gimana dihukum atau disuruh berdiri atau gimana tuh? Kalau aku kan karena kuliah, jadi pengen tahu kalau dimarah dosen hukumannya seperti apa gitu. Sebenarnya dosen itu dia nanya, tapi pertanyaan itu seakan itu marah, ngegas. Terus contohnya gimana tuh? Contohnya tuh? Andi, kau dari mana? Dari buat sampai Bu. Kamu tahu ini masuk kuliah, jam kelas. Tahu Bu, Terus kamu kenapa terlambat? saya dari rumah Bu, tapi saya sih pergi jalan kaki Bu. Terus motornya mana tuh dah? Sedih sih. Udah install dah, aku nangis nih. Lanjut. Terus motor mana? Saya tidak punya motor Bu, kata saya kan. Dah duduk katanya. Nah, saya duduk. Waktu itu saya ngisi absen, tapi saya tidak dianggap hadir gitu. Benar ada nih. Iya. Oh iya. Oh ini kan cerita sedih dong. Sedih. Iya sih. Sedih. Gimana sih ini sedih? Momen Bayangkan deh, jalan kaki. Dan kaki ya. Pas sampai ke sana anak marah. Jalan kaki berusaha untuk lanjut ke kuliah. Salah. Motor Ini- tengah rusak. Hati nih, Hatinya. terbakar mau marah balik dulu sih. Rasa nak gini ya, jangan rasa nak dia apa kan dong? Bisa aja kan? Masa nak cepuk ke Mana tuh? Si paham loh. Ya, si paham. tak usah. Bisa. Itu dosen. Dosen, jelas hormat dosen. Maafkan murid menyalahkan hatinya. Kan kaki. Tapi waktu pas itu sih masa cepuk. Paham deh. Dosen yang nonton, dengar tuh. Dengar. Gak usah luluskan. Gak usah luluskan nih. Oh iya. Oh, takut kan? Bisa aja. Momen bagi Bang Madan pada saat mengenal wanita yang paling sedih sekali pada saat wanita itu mengapain Madan. Maksudnya kayak mana? Nah, maksudnya gimana sih? Aduh, Pak ngomong wanita nggak paham nih. Sakit padu. Jangan aku, sebelah dia tak paham. Iya sih. Nah, terus? Bagi Madan, kata-kata wanita, perilaku wanita yang menyakiti hati Madan itu bagaimana? Ketika Tiga. aku merespon dia, Respon gimana tuh responnya? bukan responnya. Via chat atau dari langsung ini? ada dua ada. Aduh, ini demeknya berasa banget sih asli. Nah, biar tahu mantan-mantan nih. Ketika aku mau berkomunikasi dengan dia tuh, dia tuh fase cuek kayak gitu kan. Pasti Anda melakukan kesalahan mungkin, makanya dia bisa seperti itu. Itu rasanya aku luka tapi tak berdarah. Bagaimana tanggapan Bang Madan bila saat Bang Madan tidak melakukan kesalahan tapi dia marah-marah mulu sama Bang Madan? Bagaimana tanggapan Bang Madan? Apakah Bang Madan akan memarahi dia tersebut atau Kan maafkan. memaafkan atau membaik-baik aja walaupun Bang Madan tidak bersalah? Gini guys, Kenapa dong? ketika ada api Nah, dan yang bisa memadamkan api ini hanya air. yes betul. Ketika dia marah, kita diam Jangan balas marah ya. seperti airnya tenang. Yes. Nah, ada boleh catat nih. Dain udah satu kata-kata yang mutiara. Bukan juga, Bang Madan. Bang Madan. Nah, nampak untuk beliau. Terus
buka uang Madan tak akan dapat bukaku. Nah, ya terus Terus itu cerita ya. Jangan lanjutkan. Air seperti air yang tenang bisa. Nah, tenang dari ceritanya. Habis itu Kan dulu dong. Makan dulu dong. Makan dulu dong. Makan dulu. Cheers dulu kita. Cheers dulu. Mana sih santai Cheers dulu. santai. Santai, guys. Santai dah. Cheers dulu. Cheers. makanlah tuh. Makan coy, makan tuh. Makan cuy, makan tuh. Makan cuy, makan tuh. Enggak. Lanjut. Lanjut Komandan. Oh, belum. Karena boy. Apa lagi? Ya guys, beri pertanyaan-pertanyaan di bawah. Nanti request buat Bang Madan. Q&A. Pertanyaan di bawah atau konyol-konyol terserah mau request apa itu. Podcast apa? Ketika itu dia kalau dia marah-marah, tapi sih belum pernah sih ada yang marah-marah dengan aku. Yes. Palingan cuman ngambek tak jelas itu ya. Jadi bingung mau apa gitu. Iya, kita nggak tahu kesalahan kita apa kan. Dia juga ngambek gitu. Kebanyakan sih perempuan seperti itu. Iya. Tapi kebanyakan perempuan yang seperti itu ketika dia lagi datang bulan, Iya sih. marah-marah tak jelas gitu. Betul. Pelampiasannya ke kita, padahal dia lagi sakit. Contohnya gimana tuh contohnya? Contohnya ketika kita tak balas chatnya atau kita tak ada kabar satu Satu jam tak- itu ya, tiba-tiba dia marah. Marah. Dia nanya kamu kemana, itu inilah apa. Nah, Tiba-tiba kita bingung. bingung. Apa kesalahan kita nih tiba-tiba marah? Kan? Ketika kita mau balas chat, direct ya. Direct ya. Bener ya. Kita minta balas, ngegas. Gas. Ketika kita ketemu, dah lah sana aku tadi. Benar kok. Nah ya. Sama cewek lain, cari cewek lain. Cewek lain. Jadi kita bingung kesalahan kita di mana. Kalian apa sih yang betina? Ah. Ih, Gue kamu kan. Kamu tuh. Nah, sana dia apa kan? Om? Pas sana, iya tak tahu lah. Iya, Dia tak tahu dah. Jadi kunci dari segalanya ini bagaimana? Tanggapannya? Tanggapannya, Solusi. Solusinya mana? solusi di antara semuanya adalah ketika dia marah-marah seperti itu, marah tak jelas, berarti dia lagi tanggulan, jadi kita perlu membelikan dia coklat, Belikan softtek. Belikan softtek. Belikan softtek. Softtek. Nah, jadi dia makin sayang. Mungkin sih dia makin sayang, tapi kalau dia makin tambah marah lagi, Jadi kalau dia tak ada sabar. kalau dia tidak main terus. Nah, makanya Kalau dia tidak min, lagi marah-marah. perempuan mana yang tak Sinyal 4G kan? sinyal Wifi ya. Sinyal aku Dah tertinggal lah aku. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ngelek. Ngelag kau ya, paham ya? Ngelek. Nampak dah. Kalau perempuan yang tak pandai head itu gimana caranya? Bukan tak pandai head. Kau kan bilang kalau perempuan Oh, marah, iya, itu kalau pasti tanya- head. Kalau dia lagi head, Kenapa itu dia marah-marah? karena Karena memang perempuan itu suka marah memang. Oh begitu. Nanti emang kau yang begini. Nanti kamu yang menges nih. Kau yang menges. Kau yang bikin masalah. Entah. Pagi Solusinya gini. Gimana? Ketika lagi marah tak jelas, itu tangkapan saya itu ada berapa ya? Ada berapa? Yang pertama, Yang pertama guys, dengar. mungkin dia lagi bosan sama kita. Sakit. Wajar. Karena tidak semua kehidupan itu selalu terbahagia. Betul, pasti ada rasa bosan guys. Bagaikan lagi di lautan, kadang tinggi, kadang rendah. Betul. Yang kedua, Dua. mungkin ada saingan. Aduh, siapa tuh? Siapa itu? Yang ketiga, aku yang tiga ya. Ada yang lebih panjang. Nah, dia banyak apa tuh yang lebih panjang? Apa itu guys? Ada yang lebih panjang tuh biasanya. Ada yang tahu yang pengen main komen bawah. Komen ya, ada yang lebih panjang. Ada yang lebih panjang jadi ya. Lebih panjang.
Kenapa cewek kalian suka ngambek? Nggak ada tujuan, nggak jelas gitu, tiba-tiba ngambek. Berarti ada yang lebih panjang. Nah, pikir-pikirlah sendiri. Ada yang dari kabin. Nah, ada yang lebih kabir. Apa tuh kabir? Apa ya? Besar. Kabir itu besar. Besok mana? Jangan. Besok mana tuh? Kalau sama ini pasnya besar. Ini besar. Kira besok mana lah kalau Kalau diperkirakan? kira-kiraan itu besar mana? Di perkiraan macam Daging daging. Dah lah. Dah, gini guys. Mana sih? Aduh, solusinya dapet Solusinya saya dapat nih guys. Gimana nih Komandan? Solusi ini, kalau itu lagi malah ngambek gitu kan bosan. Nah, habis itu ada saingan. Gini guys, hidup itu pasti masalah bosan. Terus? Kalau di antara hubungan kalian bosan, jangan diakhiri dengan kata-kata putus. Betul. Bosan itu aja. Yang perlu diperbaiki itu adalah hubungan kalian. Hubungan kalian, bukan memutuskan hubungan kalian, tapi diperbaiki hubungan kalian. Makanya Begitu juga ketika kuku kalian panjang, Nah, yang dipotong itu adalah kuku, bukan jari. yes. betul. Kenapa? Kalau kukunya? Karena kuku itu yang buat buruk, itu yang dibuang. Gitu juga dengan hubungan kita. Nah, gimana? Gimana? Dengan hubungan kalian, dengan pacar-pacar kalian. Kalau kalian ada masalah, selesaikan masalah sendiri. Cari solusinya. Yang buruknya dibuang. Yang apa Yang tuh? buruk-buruknya itu dibuang, Berarti disingkirkan. Yang diputuskan itu permasalahannya, bukan hubungannya. Bukan hubungannya. Masalah, Benar, guys. Betul loh. Itu betul, betul. Sip. Kuncinya jangan pernah berjanji pada saat bahagia guys. Yes, betul sih. Karena kita kalau sedang bahagia itu semua kita janji. Nah, itu contohnya gimana tuh? Yuk. Contohnya gimana? Ada yang tadi tahu? Komen di bawah. Kau aku nanya kau. Contohnya gimana tuh? Udah, ayo nanya. Ini ya, saya tanya tuan ini apa nih? Tamu podcast kita gimana ya contohnya? Contohnya kita lagi senang-senang sama dia. Oh, jadi aku nanya, kamu jawab. Sekali aku nanya, ada diur, aku jawab. Ya udah siapa nih yang jawab? Terserah jawab. Kita Inta ya. Nah, Ginca, jadi gimana ya? Contohnya tuh gimana tadi? Banyak. Contohnya itu kayak gini. Ketika Apa kita tadi senang, pertanyaannya? Berjanji? Apa? Jangan pernah berjanji pada saat lagi senang. Nah, betul. Kadang orang banyak berjanji ketika lagi senang kayak jalan sama pacarnya, tiba-tiba sayang, kamu nggak nikah sama aku, kok sayang nggak sama aku, kamu jadi pacar aku, diterima. Karena pada saat bahagia, coba nggak lagi bahagia, nggak mungkin dia mau begitu guys. Betul sih. Jangan pernah berjanji pada saat bahagia. Yes. Betul, karena kata Ami Iza ini betul. Jangan pernah berjanji ketika lagi berbahagia. Apa dari Ami Iza? Ketika kau lagi pacaran senang-senang, aku janji kau nikahimu gitu, janji gini. Ujung-ujung apa? Putus. Betul. Karena apa? Karena ada masalah. Salahnya apa? Salahnya apa? Selingkuhan. Ataupun kesalahannya apa? Lama tak balas chat. Sana pergi. Tak ada kasih kabar. Ujung-ujungnya apa? Putus. Jadinya apa? Janjinya tidak ditepati. Dengar tuh guys. Ada Pemadan. Ini ceramah singkat bagi Pemadan nih. Keren. Makan dulu guys, makan dulu, santai. Santai. Amak aja, amak kan? Amak lo boleh nggak? Boleh. Almak masih ada. Minum lo itu kita ambil air dulu guys. Sabar. Nah lanjut pertanyaannya apa? Lanjut guys. Lanjut. Pertanyaannya teman Wang Madan selama Wang Madan berpendidikan di sekolah maupun di kuliah di mana gitu. Teman yang paling best friend, paling gokil walaupun pernah nyakitin hati, pernah bahagia sama-sama, bisa gila-gila sama-sama, semuanya lah. Semua lah. Siapa itu? Siapa? Di teman waktu pondok. Dari SD dulu, dari dari masa kecil. Dari SD paman tergokil tuh enggak ada. Nggak Ada ada. cuma teman biasa-biasa ya. Berarti nggak asik lah ya? Berarti tak asik. Suatu di SD itu saya tuh cuman bermain-main gembira gitu-gitu ya. Tempat tidak kecil. Iya memang. Berarti belum ada masa Umumnya seperti masa anak belum kecil. masa nggak ada teman terdebes sih. Masa tak ada teman terbest, tergokil di pondok. Dulu dari Dari SD. Oh, SD. Belum, di SD sih belum. Belum Jadi ada. SD itu ada yang namanya Muhammad Rizal. Rizal. Muhammad Rizal Zulfahmi. Nah, apa itu? Apa dia itu? Itu dulu ketika SD
pengen masak-masak gitu sama kawan-kawan SD kan. Masak-masak kan? Malam-malam sih jam 10 malam itu jalan jauh, ada kira-kira 1 kilo kali. Jauh juga ya. 1 kilo. Pakai sepeda gonceng 2. Sepeda 1 itu sepeda mama saya sih. Gonceng malam-malam, pulang jam 10. Pulang jam 10 udah selesai masak sana tuh. Jadi belum makan Belum makan lagi. belum makan, baru bumbu hello. Oh, baru bumbunya dulu. Racik-racikan no. Racik-racikannya. Dilanjut oleh subuh. Ini memang tugas dari sekolah SD dulu, Pak. Dari SD. SD itu kan ada tugasan untuk siapa makan yang paling enak gitu kan. Ada tugas lah di sekolah. Subuh-subuh Rijal datang ke rumah. Ngapain? Mau ada masak-masak lagi. Oh, masak-masak lagi. Oh iya. Bukan main. Bukan main. Gua main. Untuk sekolah itu kan tugas di sekolah. Sekolah. Oh iya. Terus Itu subuh-subuh datang ke rumah, dia tidak ada gede-gede rumah. Dia nunggu depan rumah. Oh, kok gitu sih? Dia nunggu di depan masjid, rumah saya kan di depan masjid. Jadi dia nunggu di masjid situ, Oh, dekat gitu. dekat. Jadi mama saya minta lah dari luar tuh, apa dari Rijal tuh kan, bangunkan saya. Saya langsung agak ke Rijal, apa tak ada rumahnya, tak naik rumah. Takut aku dan tidak. Lucu. Jangan. Belum selesai. Lanjut lagi. Jangan tak tegang guys. Lanjut. Gila. Lanjut. Waktu itu kan kata dia bagaimana tadi? Oh iya, santai. Apa Seram aja dia. Seram apa ya? Seram? Soalnya gelap, lampu tak ada. Jam berapa? Jam 6. Subuh jam 5. setengah 5 itu lah, jam 4 Setengah 5 pantas. masih gelap. Jam 3. Subuh kan datang rumah, pergi saya gonceng lagi di sepeda. Itu sih teman-teman gokil tuh si Rijal, karena kemana-mana pasti berdua sama dia. Pasti sepeda. sama Rijal terus ya. Pakai sepeda. Berdua terus. Nggak ada teman selain Rijal yang paling best friend selanjutnya itu. Di SD. Ketika saya pakai sepeda gitu kan, dia di belakang, saya nyetir, dia ngekol. Oh iya. Keren. Berarti fix teman SD tergokil siapa? Muhammad Rizal ya. Muhammad Rijal. Berarti kita lanjut naik ke pas SMP. SMP-nya, teman SMP-nya siapa itu? Yang paling best friend, paling gokil, yang paling bisa membuat bagian sahabat nih. Itu ada sih namanya Muhammad Saifullah. Saifullah namanya. Banyak. Saifullah. Alhamdulillah. Ini fotonya dari sini. Ada situ siapa dia? Lukman terakhir. Lebih itu siapa lagi ya? Lagi. Abizar. Bukannya di bawah sini guys. Ini masa SMP ya, Fik ya. Masa SMP ini ya. Masa MTS ya. MTS. Apalagi? Masa Alia. Masa SMA. Masa MA Madrasah Aliyah. Itu emang tergokil saya itu. Yang pertama adalah ini. Iya sih. Teman di samping saya sendiri. Paling gokil guys, gila dulu guys. Kalau udah buram lupa dunia. Ini tergokil. Yang kedua, gokil kedua itu yang namanya Muhammad Novel Syawek. Novel Syawek. Fotonya lagi bawah guys. Ini fotonya nih. Kalau teman yang tergila, Tergila. ini samping saya ini. Sama. Sama guys. Sama gila kita. Teman tergila. Yang kedua itu Hasan Rifki. Ini Imam Hasan nih. Imam Hasan ya. Ini pengalaman tergila waktu kita ini apa? Pengalaman tidak terlupakan sampai Tulis sekarang. itu ya? Pengalaman yang tak terlupakan itu yang paling tergila, tergokil dan ternya itu ada di Transmart lah udah. Itu ngapain itu kita Bisa diceritakan? Bisa diceritakan dikit bagi yang bisa. saking gilanya, saking gokilnya itu tidak bisa diceritakan. Bisa sih. Cuma bisa dibayangkan di otak. Ya udah iya pakai celana pendek guys.
Nanti bisa dilampirkan foto saya yang di Tasma itu bisa dilampirkan di sini nanti ya. Di bawah ini guys. Nih lihat di sini Nah, nih. di sini. Udah, nggak usah dilampirkan fotonya, nanti kita langsung praktekkan aja gimana guys. Betul. Komen bawah mau dipraktekkan atau gimana gitu guys. Nanti kita buat konten bersama nih, Daeng ya. Daeng. Kita bikin kontennya gimana gitu guys. Pakai baju yang gimana, caranya gimana. Beriin komen aja di bawah. Ntar wah, Kita akan mengulang kejadian beberapa tahun lalu loh. berapa tahun lalu? 3 tahun lalu. Sekitar 3 tahun lalu. 3 tahun lalu kita akan menggila lagi di Transmart, Pontianak dan sama Wak Daeng ya. Pokoknya itu tidak terlupakan apa masa Itu itu. masa nggak terlupakan Puang Daeng udah pakai baju guys. Tangan sebelah pendek, sepatu sebelah kiri, sepatu futsal sebelah kanan. Ada pink satu, warna hitam satu. Guys, pakai dak mukanya. Rambut tirang kuning, merah, biru lagi ada. Hampir diusir satpam dah. Hampir virus satu guys. Hampir diusir. Untung gua bilang gua lihat lagi ulang tahun. Alhamdulillah. Lagi pengen hiburan di Pontianak. Emang sih itu the best sih. Mungkin suka dengan terlupa guys. Suatu hari kita akan membuat konten itu ya mungkin kalau Daengnya mau. Oke? Pasti mau kalau pemirsa komen di bawah. Yes, betul loh. Sip. Makanya dukung channel ini. Channel ini tetap subscribe dan beri dukungan, jangan lupa like, komentar, subscribe. Yes, betul sekali. Kita air putih hela atuh lah dulu ya. Air putih hela. Minum nih. Daeng kasih minum dulu, Daeng ini harus nih. Dari tadi Awas dari tadi dia ngomong guys. Sian nih guys, dari tadi tidak minum. Panjang lebar jadi guys. Ini untuk minum yang pom ntar aku. Udah jangan tadi. Udah bilang air putih hela atau bilang? Air putih lah tuh. Yo, gobloker mana suaranya? Udah gak pakai nih. Setengah jam dah, Cok. Udah. Oh mantap panjangnya ya. Letih aku ngedit nih bang. Aku yang ngedit aku. Ini udah, jadi segitu apa dah? Mungkin sekian yang cerita-cerita riwayat hidup Puang Madan yang tidak bisa singkatkan ini guys. Segini dulu ya. Mungkin ada podcast. pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang pengen kepo-kepokan kepada Puang Madan. Ya tanya di bawah komen. Komen aja. Ntar didukaskan lagi. Oke. Oke dulu segini dulu ya podcast dari kita ya. Oke guys, ditunggu lagi podcast bersama Wak Daeng atau bersama bintang tamu yang lainnya masih banyak ya para teman-teman kita yang kali ini di podcast ya masih banyak bintang tamu yang lebih gila lagi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Prep. Prek. Jadi,